Salam, selamat pagi anak-anak sekalian, anak-anak yang manis, anak yang luar biasa yang ada di rumah. Bersyukur kepada Tuhan Yesus, pagi ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan kita akan memulai dengan semua aktivitas pembelajaran kita. Tapi sebelumnya, seperti biasa, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur buat hari baru yang Tuhan berikan. Kami akan memulai segala aktivitas kami. Sebelumnya Tuhan, kami akan belajar dan merenungkan firman-Mu yang menjadi pedoman dan kekuatan dalam kehidupan kami. Memberkati kami semua sehingga apa pesan firman Tuhan di pagi hari ini bisa memberi dampak dalam hidup kami. Kami siap belajar firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak semua, anak-anak yang sudah menyiapkan Alkitabnya, mari sama-sama kita buka di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20. Sekali lagi, kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20. Di situ di bawah topik Elisa terpanggil. Anak-anak semua menyimak. Nanti Mister akan baca. Oke, kita mulai ayat 19. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Shafat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri yang mengemudikan ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah berbuat kepadamu. Oke. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Di sini tadi perikopnya adalah Elisa terpanggil. Jadi pada kisah ini adalah kisah di mana Nabi Elia datang mengajak, menggunakan istilah mengajak Elisa untuk ada sama-sama dengan Elia untuk sama-sama melayani, dan tidak akan menceritakan jauh seperti apa, tapi ada bagian penting yang kita akan belajar dari pribadi Elisa di pagi hari ini, yang sudah pasti berhubungan dengan tema kita sepanjang 1 minggu yang berjalan. Anak-anak pasti masih ingat ya tema kita apa? Ada yang masih ingat? Oke. Tema kita minggu ini adalah tentang menghormati. Ya, kita sudah tahu bahwa menghormati adalah sikap menghargai orang lain. Salah satu sikap menghargai orang lain. Dan ini yang ditunjukkan oleh Elisa saat dia diajak oleh Elia untuk ada dalam pelayanan. Tapi di situ Elisa menunjukkan sikap hormat yang sangat kepada orang tuanya. Sehingga dia sebagai anak, dia tidak semena-mena, tidak sesuka hati, mau kemana, yang penting diajak silahkan dia mau pergi. Tapi di situ Elisa menunjukkan sikap hormat kepada orang tuanya, pada papa mamanya, yaitu dia bilang kepada Elia, oke, saya bisa ikut, saya terima tawaran kamu, saya ikut ajakan kamu, tapi tunggu dulu, saya berpamitan dulu sama orang tua saya. Sehingga tadi sama-sama kita sudah baca bahwa Elisa sendiri mengatakan bahwa biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Itu bentuk, artinya Elisa berpamitan dulu sama orang tua sebelum dia bepergian. Dan Pak yakin anak-anak juga demikian. Sebelum bepergian, ya kalau sekarang ya kita sekolahnya di rumah. Kalau misalkan kalau sekolahnya normal, sudah pasti Pak yakin anak-anak semua selalu berpamitan, salim,
memberikan salam kepada orang tua baru pergi. Bukan hanya itu, tapi seharusnya hendak anak-anak pergi mungkin bermain ke teman-teman di tetangga, harus memastikan melapor kepada orang tua. Itu tidak sekedar untuk orang tua tahu, tapi itu adalah bentuk kita menghormati orang tua, memberi salam kepada orang tua saat kita bepergian. Itu contoh sederhana yang ditunjukkan oleh Elisa melalui apa yang sudah kita baca. Dan ternyata anak-anak tahu masih ada banyak contoh-contoh sederhana yang mungkin ya selama ini anak sudah lakukan, tapi ada juga yang mungkin lupa. Nah, di sini Pak mau mengingatkan kembali, anak-anak mungkin ingat 3 kata ajaib. 3 kata ajaib, ada minta tolong, minta maaf, dan juga berterima kasih. Saat anak-anak lakukan menggunakan 3 kata ajaib itu kita sedang menunjukkan sikap hormat kita juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada teman-teman kita mungkin, kepada kakak kita, bahkan kepada adik-adik kita sendiri yang ada di rumah juga. Sehingga kalau kita meminta tolong, kita harus menggunakan kata tolong lebih dulu. Kalau kita berbuat salah, kita harus tidak lupa meminta maaf. Terus yang berikut, kalau selesai orang menolong kita, sudah pasti kita harus berterima kasih. Itu bagian dari contoh-contoh sederhana kita menghormati orang lain. Dan mungkin masih ada banyak sekali kata-kata sederhana yang mungkin bisa anak-anak pakai, sehingga itu bentuk sikap anak-anak menghormati orang lain. Dan ada sikap-sikap lain yang sering anak-anak bisa lakukan sebagai bentuk sikap hormat anak-anak pada orang lain. Sehingga ada bagian yang perlu kalau kemarin dan hari Senin sampai hari Kamis anak-anak sudah diberikan semacam komitmen oleh Bapak Ibu guru kelas untuk apa yang harus menjadi komitmen anak-anak di setiap harinya. Dan hari ini ada juga komitmennya tentang menghormati, yaitu saya berkomitmen bahwa saya akan memperlakukan orang lain sebagaimana saya ingin diperlakukan. Sekali lagi, komitmen saya hari ini adalah memperlakukan orang lain sebagaimana saya ingin diperlakukan. Artinya, anak-anak mungkin ingin dihargai, berarti saya harus menghargai dulu. Anak-anak ingin supaya ditolong, kita harus menolong orang lain juga. Anak-anak ingin untuk disapa oleh orang lain, berarti kita juga harus lebih rajin menyapa orang lain, sering-sering menyapa orang lain. Oleh karena itu, biarlah kita belajar dari hari ke hari untuk memiliki karakter yang lebih baik, dan untuk minggu ini adalah karakternya menghormati. Jadi Pak juga berharap apa yang menjadi komitmen dalam minggu ini anak-anak bisa ingat, dan itu benar-benar menjadi gaya hidup anak-anak, bahwa itu sudah menjadi komitmen anak-anak. Oleh karena itu Pak menunggu respon anak-anak. Pak mau memastikan kembali apakah anak-anak masih ingat dengan komitmen anak-anak sepanjang minggu ini. Oleh karena itu setelah renungan ini selesai, silahkan anak-anak merespon di grup kelas masing-masing dengan menyebutkan kembali komitmen selama 1 pekan atau 1 minggu yang sudah kita lewati ini, ditambah dengan hari ini sudah pastinya. Oke, baik anak-anak, tetap semangat belajar, terus memiliki nilai yang menghormati orang lain, terutama orang tua, guru, kakak, dan keluarga-keluarga yang lain. Siapa saja, mari kita tunjukkan sikap hormat kita kepada mereka. Oke, baik anak-anak semua, sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa sekaligus kita memulai dengan proses pembelajaran di hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, bersyukur kepadamu untuk hari ini. Kami sudah berkesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami belajar untuk menjadi orang-orang yang memiliki nilai untuk menghargai orang lain, saling menghormati sesama kami Tuhan. Biarlah kami terus dengan hal-hal sederhana dalam diri kami, kami sedang menunjukkan sikap hormat kepada orang lain. Hari ini Tuhan, kami mau berkomitmen untuk selalu memperlakukan orang lain seperti apa yang ingin orang lain perlakukan kepada kami. Yang pastinya Tuhan, biarlah kami terus memperlakukan orang lain dengan menghargai, menghormati
sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba mau berdoa memberkati anak-anak didik yang ada saat mereka proses belajar dari rumah. Biarlah pengertian hikmat daripada Tuhan menjadi bagian mereka, sehingga setiap materi yang disampaikan Tuhan menolong sehingga anak-anak bisa memahami semuanya. Bapak Ibu guru dengan persiapan Tuhan juga berkati. Bapak Mama orang tua yang ada yang mendampingi, mari Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan, hari yang luar biasa ini kami siap memulainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. It's life for the shadow, for all your tomorrow. It's no